Fokus Jawa Barat. Oke, saya fokus Jawa Barat. Dan ini Jawa Barat itu menjadi nomor 20 pencarian terbanyak tahun 2020 ya gitu ya. Kata kuncinya nanas muda. Nah, maka kita sudah ambil poin bahwa saya akan menargetkan atau sebar jaring di daerah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Hamsan Swanto di channel Cabra Faedah saya. Kolabari, jadi hari ini kita akan kembali belajar dan melanjutkan materi sebelumnya. Dan kali ini kita akan masuk ke materi ke-6 ya, tentang Facebook Marketplace Basic. Apa sih materinya kali ini? Kita akan belajar gimana sih caranya menentukan kota target yang potensial, dan metode apa sih yang saya lakukan selama ini untuk mencari kota target yang potensial. Nah, buat teman-teman pastinya yang bingung banget nih, karena di Facebook Marketplace itu cuma dua sih hot product potensial lokal. Jadi pertama produk yang emang bagus gitu, yang kedua lokasi yang emang cocok. Udah dua doang sebenarnya kuncinya teman-teman. Dan ini salah satu materi penting yang wajib teman-teman tonton untuk pembelajaran Facebook Marketplace. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru mampir. Silahkan bantu support channel saya dengan klik subscribe, like, komen, dan komen teman-teman itu akan saya jawab di akhir video, nanti dievaluasi ya teman-teman. Jadi kita intro dulu sebentar ya sebelum kita melanjutkan ke videonya. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar gimana caranya untuk riset kota target di Facebook Marketplace. Jadi materi kali ini adalah Oke, jadi ini termasuk salah satu materi yang menurut saya sendiri itu penting gitu loh. Kenapa? Karena di Facebook Marketplace itu ada dua faktor ya, yang menentukan jadi ini nih, ada dua faktor yang menentukan produk kita laku dijual di Facebook Marketplace teman-teman. Yang pertama itu adalah produk yang memang hot atau produk yang memang udah potensial gitu. Biasanya produk yang momen-momen tertentu gitu, momen-momen tertentu. Contoh apa ya? Kayak es kepal Milo. Nah, itu tuh biasanya kan waktu itu kan itu salah satu produk yang potensial viral gitu. Itu nggak perlu harus kita targetin jualan di mana, dia pasti laku karena viralnya itu loh. Nah, itu yang pertama. Contohnya itu aja gambarannya. Kalau di online teman-teman bisa apa ya? Bisa riset-riset gitu produk yang lagi potensial apa, nanti itu namanya hot product ya. Yang kedua itu kalau kita nggak punya produk yang bagus, maka kita harus fokus di mana, di pencarian. Oke, di sini. Jadi yang kedua adalah yang paling penting, versi saya itu adalah pencarian kota target yang potensial. Kita pahami dulu ya bahwa Facebook Marketplace adalah lokal. Kalau di sini kita nggak pinter cari atau kita nggak pinter sebar jaring dan mencari kota yang potensial untuk kita jualan produk, itu kita bilang leadnya sepi gitu, dan kita nggak akan bisa, dan kita akan bilang gini nih, Facebook Marketplace sepi lah, nggak rame, nggak seru, nggak bla 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 gitu loh. Itu karena kitanya nggak ngerti, kita nggak ngerti kota yang mana yang cocok gitu loh. Kita belum bisa dapet winning kotanya, istilahnya gitu ya. Nggak winning produk tapi winning kota gitu ya. Kalau produk, pastinya teman-teman harus riset juga produk mana yang potensial. Kalau teman-teman udah punya produk, maksimalkan aja di kota yang potensial gitu. Kota yang memang membutuhkan banget produk tersebut, gampangannya gitu. Baik, gimana cara mencari kota tersebut? Oke, ini adalah strategi yang sering banget saya lakukan dan sudah banyak banget saya share, baik di grup Facebook Marketplace Automation saya, ataupun saya sering ngisi-ngisi acara-acara live, acara zooming gitu. Saya sering share di situ teman-teman, bahwa jangan pernah melupakan yang namanya kota potensial. Dan cara mencari kota potensial adalah dengan yang namanya apa yo? Namanya itu adalah sebar jaring. Ini biar saya gedein aja hurufnya. Namanya sebar jaring. Atau saya sering banget nyebutnya dengan split test gitu ya. Ngetes. Nah, sebar jaring sendiri teman-teman nanti bisa fokus di satu provinsi ya. Jadi fokus satu akun, satu provinsi ya. Atau teman-teman bisa pakai 5 akun untuk fokus
Nah, ada juga nanti materi yang harus teman-teman pahami bahwa setiap akun itu dari akun A sama akun B itu beda kualitasnya lah teman-teman. Teman-teman perhatikan nggak bahwa akun yang saya yang satu nih yang A nih orderannya laris nih, chatnya banyak, tapi kok yang B sepi sih. Nah, pernah ngalamin gitu nggak? Nah, jadi dengan cara kita sebar jaring maka kita akan menemukan yang namanya kota potensial dan yang akun potensial juga gitu. Istilahnya winning lokasi dan winning akun gitu. Nah, buat teman-teman kayak gitu, karena di Facebook Marketplace itu saya bilang nggak semua akan ada masanya setiap akun itu jatuh kepada zona sepi. Jadi nggak usah khawatir karena zona sepi itu udah merupakan hukum yang pasti. Kalau versi saya sendiri loh, akun rame nih, rame, oh tiba-tiba sepi jelek dia tuh akunnya, ya udah masuk ke zona sepi gitu. Jangan serakah karena setiap akun tuh punya masanya gitu loh teman-teman ya. Itu pahami di situ, nanti akan saya bahas lebih lengkapnya, gampang lah itu mah ya. Jadi ini hal yang sering banget saya lakukan adalah dengan cara sebar jaring, teman-teman, sebar jaring. Oke, di sini akan kita titik bawahi bahwa ini teman-teman yang harus dipahami. Sebar jaring fokus di satu akun satu provinsi boleh, atau 5 akun untuk fokus di satu provinsi. Kita akan mencontohkan langsung ya, baik ya. Kita langsung mencontoh. Pertama kita akan menentukan dulu nama produknya ya. Jadi di sini saya akan meriset produk apa ya saya? Oh, produk nanas lah ya. Kemarin ada request, Mas kaos mulu, sekali-kali ganti produk lah. Ya produk saya nggak banyak coy. Kalau saya produk banyak Mas saya sebarin gitu lah. Nanas muda lah, ini salah satu produk saya juga ya. Jadi akan saya langsung searching ini gimana cara mencari kota potensial di sini. Tapi ini nih secara garis besar dulu ya, nggak spesifik ya. Jadi nggak pasti. Secara garis besar kita akan mencari provinsi terbanyak mencari produk tersebut. Gampangnya gitu. Apa yang akan kita gunakan yaitu Google Trend. Ini udah nggak asing sih. Di materi saya sudah pernah saya bahas gimana cara mencari produk yang musiman booming gitu menggunakan Google Trend. Sebelumnya silahkan kepoin cara riset ya, playlist cara riset gitu ya. Baik, langsung aja kita masuk ke Google-nya. Di sini ada. Lalu kita ketikkan namanya Google Trend. Oke. Lalu kita enter. Baik, kita pilih yang trend.google.co.id, lalu kita klik enter aja ya. Baik, apa yang akan kita setting? Jadi kita mencari namanya produk apa tadi sih? Nanas ya. Ini kita garis bawahi dulu, nanas. Di Google Trend ya, nanas di Google Trend. Baik. Ya, ini kita ubah jadi Indonesia. Kalau teman-teman masih Amerika atau yang lain ya, kita akan langsung ketikkan topiknya di sini. Nanas muda. Kita akan mencari bulan apa sih yang rame dan kota mana yang paling banyak pencarian. Saya nggak nyari kota ya, karena kota di sini tuh nggak terlalu istilahnya bener gitu lah ya. Karena ini data-data terdahulu teman-teman. Jadi yang akan saya fokuskan adalah provinsi, karena provinsi itu luas jangkauannya. Contoh tahun lalu booming nih di Bogor ya, paling tahun ini juga nggak beda jauh nih, Mbak. Paling daerah-daerah Jawa Barat lah gitu. Nah gitu biasanya teman-teman ya. Langsung kita enter. Tunggu ya. Oke, kita lagi mencari nanas. Oke, kita langsung targetkan untuk 12 bulan biar kelihatan jelas lah. Sebenarnya bisa dipersempit gitu, ber 3 bulan boleh. Tapi kita cari per 12 bulan ya sekarang. Semua kategori, lalu di Indonesia benar. Kita lihat datanya ini, data statistik dia naik banget di bulan. Lihat. Bulan apa sih ini coy? Tadi mana? 27 Desember dan 2 Januari. Jelas banget ini mah tahun baru. Kita scrolling ke bawah. Ini saya tarik dulu ke atas biar nggak ngalangin teman-teman. Oke. Lalu di sini ada Sulawesi Tenggara nomor 1 provinsi terbanyak pencariannya. Nih. Ada Kalimantan, biasanya di sini ada Kalimantan Tengah. Di sini ada paling banyak tuh Kalimantan Timur, ada Kalimantan Barat. Lalu ada di sini Papua, minat penelusurannya 98%. Wow. Ada Sumatera Selatan, Riau juga masuk, Peko. Jawa Timur 46. Nah, nanti teman-teman buat lengkapnya lihat aja di sini nih. Ya di sini nanti bisa teman-teman langsung aja klik lagi gini. Nah, ini hanya referensi teman-teman ya, referensi provinsi yang mau kita targetin. Berarti ini tuh udah saya ambil poin nih. Jadi poinnya gini poinnya. Bahwa di kota-kota ini pencarian nanas muda itu banyak. Karena ini adalah data Google ya, data Google yang orang-orang ketikkan. Peringkatnya sesuai. Berarti orang yang ketikkan Sulawesi Tenggara banyak banget. Papua nomor 2, Kalimantan nomor 3, Lampung nomor 4. Jadi itu rating kayak gitu. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5 gitu. Lalu ada peringkat 6. Kita lihat.
Berangkat 7, berangkat 8, berangkat 9. Ini karena jauh-jauh amat 11, 12, 13, 14, 15. Lihat dulu. Oke, ini masuk ke daerah DIY. DIY juga banyak yang mencari nanas nih. Buat rujak kali ya. Jawa Barat masuk ke peringkat ke-20. Nah, berarti di sini saya mau ngefokusin mana nih kira-kira teman-teman? Ya, saya biasanya nggak main langsung ke jauh teman-teman. Saya main yang dekat dulu, yang dekat dari daerah saya. Walaupun dia itu menjadi provinsi kesekian gitu. Kan tadi daftarnya dia jadi nomor 20 tuh. Nggak masalah, no problem buat saya mah. Saya cari dulu itu, lalu saya sebar jaring di situ. Jadi kita fokuskan dulu ya di sini. Tadi saya dapat kotanya ya. Fokus. Saya bakal fokus ya. Woi, fokus Jawa Barat. Oke, saya fokus Jawa Barat. Dan ini Jawa Barat itu menjadi nomor 20. 20 pencarian terbanyak tahun 2020 ya gitu ya. Kata kuncinya nanas muda. Nah, maka kita sudah ambil poin bahwa saya akan menargetkan atau sebar jaring di daerah Jawa Barat. Saya akan sebar jaring daerah Jawa Barat. Berdasarkan apa? Jadi berdasarkan data yang sudah saya cari tadi, gitu loh gampangnya teman-teman. Tapi jangan jadikan ini sebagai patokan. Teman-teman nggak boleh menerawang nih Jawa Barat kira-kira kota mana nih yang bakal potensial. Jangan gitu. Caranya dengan cara kita sebar jaring ya. Sebar jaring. Kita bukan paranormal atau paranoid gitu ya. Kita manusia, nggak bisa ngawang-ngawang. Jadi kita harus mencari datanya secara real. Data real adalah data yang telah kita sebarkan. Data real adalah data yang kita dapatkan dari customer kita. Nanti kan ada datanya tuh. Customer mana, kota mana yang paling banyak beli, di situ kita bakal targetin. Gitu aja ya. Oke. Tadi kan kita udah belajar materinya tentang gimana sih cara riset kota potensial. Silakan teman-teman praktekkan dan langsung dipraktekkan gitu lah. Jangan ditunggu-tunggu lagi nanti karena yang nggak tahu besok atau lusa itu bisa work nggak gitu. Tapi itu metode yang saya lakukan. Biasanya metode itu istilahnya dia bukan secara teknis ya. Kita ngegambarinya itu adalah polanya teman-teman. Jadi teman-teman kudu paham dulu cara main polanya ya. Kalau teman-teman udah paham cara main polanya, itu gampang banget mengaplikasikannya kemanapun gitu ya. Itu yang saya lakukan ketika saya main di YouTube, saya main di SEO dan yang lainnya. Saya main menggunakan metode seperti itu ya. Jadi silakan dipraktekkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang suka sama video ini, bantu like ya. Jangan lupa bantu subscribe juga dan share ke sosial media teman-teman semua. Dan saya berharap mudah-mudahan video saya itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita sambung di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.